Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini bahagia sekali saya bisa hadir di sini bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Dan tema kita pada hari ini langsung saja, nggak ada tema ya. Temanya ini, coba saya lihat dulu. Pada hari ini saya diminta oleh panitia memberikan ceramah mengenai, kita lihat dulu, judulnya adalah memangnya bisa bangkit dan melangkah dalam keadaan yang lelah. Ibu-ibu, mbak-mbak semua sedang dalam kondisi lelah nggak pada hari ini? Lelah persoalan kehidupan. Ada nggak yang lelah persoalan kehidupan? Saya mau cerita satu kisah dulu, boleh nggak teman-teman sekalian? Izinkan saya cerita satu kisah yang kemudian nanti kita ambil hikmahnya, karena kita ini sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah atau memasuki bulan haji. Dan orang-orang sudah mulai berangkat haji, betul ya teman-teman semua ya. Maka izinkan saya pada hari ini lagi ingin sekali bercerita tentang kisah Siti Hajar. Seorang wanita tangguh, seorang wanita yang luar biasa yang mengajarkan kita tentang banyak hal. Seperti yang teman-teman ketahui, saya mulai hari ini dengan kisah Siti Hajar yang kalau kita pergi umroh maupun haji, kita akan merasakan yang namanya sa'i. Sa'i itu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Marwah ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Namun ada kisah yang luar biasa di balik peristiwa sa'i, yang mudah-mudahan kita belajar dari kisah tersebut. Dari kisah siapakah itu? Dari kisahnya Bunda Siti Hajar. Apa yang terjadi dari kisahnya Bunda Siti Hajar sehingga dalam peristiwa sa'i kita belajar tentang sabar, belajar tentang tawakal, belajar tentang husnudon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang dijuluki Khalilullah, kekasihnya Allah. Seorang nabi yang luar biasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujiannya adalah sudah usia senja, belum memiliki anak. Lalu kemudian singkat cerita beliau menikah dengan Siti Hajar, istri kedua. Istri pertamanya adalah Siti Sarah. Ketika menikah dengan Siti Hajar, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan seorang anak. Lalu Allah Subhanahu wa taala meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan bayi Ismail alaihissalam dan istri keduanya Siti Hajar berada di tempat tandus tak berpenghuni yang bernama kota Mekkah pada saat ini. Bayangkan, seorang nabi yang menunggu puluhan tahun agar dapat seorang anak, ketika anak itu dapat, Allah minta agar berpisah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya memisahkan dirinya dengan Siti Hajar dan juga Ismail alaihissalam. Diletakkanlah Siti Hajar dan Ismail alaihissalam di tempat tersebut. Siti Hajar kemudian diletakkan di tempat tandus tak berpenghuni, tak ada air, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada manusia kecuali dirinya dan seorang anak bayi. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Siti Hajar di tempat tersebut, apakah Siti Hajar berkata, kenapa begini sekali nasibku? Kenapa luar biasa sekali menyedihkannya nasibku? Kenapa aku seorang diri? Apakah Siti Hajar bertanya kenapa? Atau Siti Hajar marah kepada Allah, kenapa saya harus berada di tempat seperti ini, nggak ada siapa-siapa, yang nggak ada tolong saya, kenapa sedih banget hidup saya, baru punya anak harus berpisah dengan suami. Apakah Siti Hajar berkata begitu? Nyatanya tidak. Siti Hajar hanya bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk, tak kuasa menahan kesedihannya karena harus berpisah dengan istri dan anaknya, apa yang dikatakan oleh Siti Hajar, kalau memang ini adalah perintah dari Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku, tidak akan pernah mengabaikanku, tidak akan pernah meninggalkanku selama-lamanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pulang dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga keluarga itu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pulang kembali ke Palestina. Tinggallah Siti Hajar berjuang dengan anak bayinya yang masih kecil tersebut, yang masih merah tersebut. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Dan akan saya sampaikan maksud kenapa saya bercerita tentang sosok Siti Hajar yang menginspirasi hidup saya, teman-teman semua. Apakah Siti Hajar menangis berlama-lama dengan meratapi nasibnya?
kok saya begini ya hidupnya, kok saya menjadi ibu tunggal ya, kok sakit banget ya hidup kayak gini. Apakah berlama-lama beliau menangis, mengeluh, komplain atau marah kepada Allah? Nyata-nyatanya tidak. Beliau berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini bagian dari takdir yang beliau harus jalani. Beliau ridha menerima akan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada rasa sakit sama sekali. Beliau tahu semua yang menjadi ketentuan Allah adalah baik. Semua yang Allah takdirkan adalah baik untuknya. Beliau hanya minta kepada Allah punggung yang kuat untuk bisa menjalani ujian ini. Dan beliau berikhtiar, berjuang sampai titik darah penghabisan. Beliau berdoa maksimal, tiada putus asa, tiada jenuh, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, prasangka baik kepada Allah. Allah tidak pernah mengabaikan, tidak pernah meninggalkan hambanya. Maka apa yang dilakukan Siti Hajar, teman-teman semua? Siti Hajar pun berjuang. Ketika bayi ini menangis, memerlukan minum, memerlukan air dan makan, sementara air susunya sudah kering, perbekalan sudah habis, Siti Hajar berjuang, bergerak, berlari, melakukan sesuatu, tidak berhenti, tidak menangis, tidak putus asa. Apa yang Siti Hajar lakukan, teman-teman sekalian? Berjuang, berlari, berjuang sendirian. Naik ke bukit Sofa, di mana ada air, di mana ada manusia, siapa yang bisa menolong kami, siapa yang bisa menolong anak ini? Dengan kaki telanjangnya di terik matahari yang sangat luar biasa, beliau turun lari dari bukit Sofa, lari menuju ke bukit Marwa, jauh tempatnya, dengan bukit bebatuan yang tajam, dengan kaki telanjangnya. Kemudian beliau mencari lagi di mana air, di mana tumbuh-tumbuhan, di mana ada pertolongan, di mana ada manusia yang bisa menolong kami. Nggak dapat juga, lari lagi ke bukit Sofa. Begitu seterusnya sebanyak 7 kali. Beliau tidak berhenti, beliau bergerak, beliau melakukan sesuatu. Beliau bukan orang yang meratap, menangisi, mengeluh lama-lama, kenapa nasib saya begini, begitu, tidak. Sampai akhirnya Allah menghargai perjalanan dan perjuangan beliau. Allah berikan hadiah, buah kesabaran, buah ketangguhan, buah dari husnudzan pada Allah, buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan air di dekat kakinya Ismail alaihissalam yang kemudian kita kenal dengan air Zam-Zam, teman-teman semua. Yang kemudian dari air Zam-Zam itu burung-burung kemudian berterbangan, dan kemudian burung-burung mengambil minum dari tempat tersebut. Orang-orang dari kejauhan melihat, oh ada burung terbang ke sana, berarti di sana ada air. Akhirnya lambat laun banyak orang datang ke kota Mekah, ramai sampai hari ini. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Siti Hajar, teman-teman semua? Semua dari kita punya ujiannya masing-masing. Hari ini tema kita adalah lelah, lakukan sesuatu. Kalau engkau capek, jangan berhenti, lakukan sesuatu, bergerak. Lihat Siti Hajar, beliau perempuan sendirian, teman-teman semua. Nggak ada tempat bersandar, tempat untuk memeluk suami atau siapapun, nggak ada. Beliau sendirian, hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengajarkan pada kita arti ketangguhan, kesabaran, nggak pernah berhenti, nggak pernah putus asa, terus semangat untuk anaknya. Dalam kehidupan kita, mungkin untuk anak kita, mungkin untuk keluarga kita, mungkin untuk kesehatan kita, mungkin untuk bisnis kita, mungkin untuk semua. Jangan berhenti. Siti Hajar mengajarkan pada kita prasangka baik kepada Allah. Kalau memang ini bagian dari takdir Allah, Allah nggak akan pernah mungkin meninggalkan saya. Kedua, Siti Hajar mengajarkan kepada kita tentang sabar. Sabar itu bukan berarti diam, nggak melakukan apa-apa. Sabar itu berarti selain kau menahan dari marah, dari menangis, dari meronta-ronta, dari berteriak-berteriak, kau tahan supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirimu sendiri. Kau sabar. Sabar juga di dalamnya ada ikhtiar maksimal. Tugas kita adalah ikhtiar maksimal, teman-teman semua, dan doa maksimal, dan ajaibnya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka dalam kehidupan kita seperti itu, teman-teman semua. Ketika Allah takdirkan saya memiliki anak kelainan langka, saya teringat dengan kisah Siti Hajar. Kalau ibunya lemah, ibunya nggak kuat, anaknya mau gimana? Kalau ibunya nggak semangat, anaknya mau gimana? Jadi ketika saya mendapatkan anak saya dengan kelainan langka, saya tahu saya menangis 7 hari, Bu, nggak berhenti. Tapi setelah 7 hari, hapus air mata, saatnya bangkit. Udah nggak perlu lagi menangis berlama-lama. Anak-anak perlu ibu yang kuat. Pun teman-teman semua yang lagi dengan problematikanya masing-masing harus punya diri yang kuat untuk menjalankan kehidupan. Kadang-kadang capek, iya. Kadang-kadang sampai kapan ya? Kadang-kadang iya. Tapi jangan pernah berhenti, teman-teman semua. Ibarat kita lagi naik bukit, seperti mobil lagi naik bukit. Kita ngegas di awal, tapi tengah-tengah kadang-kadang kita capek. Berhenti boleh nggak? Berhenti sebentar boleh, tapi jangan terlalu lama. Karena kalau engkau terlalu lama, mobil itu akan mundur kembali, mulai lagi dari awal. Jadi kalau capek, berhenti sejenak, jangan lama-lama. Setelah itu engkau lakukan pergerakan, walaupun sedikit, asalkan bergerak supaya tetap terus mencapai pada tujuan yang kau inginkan.
Maka pada hari ini saya menyampaikan Siti Hajar sama seperti kita manusia biasa, kadang lelah, kadang menangis, perempuan biasa, kadang ngerasa sendiri, kadang ngerasa sepi. Tapi Siti Hajar membuktikan dengan ketangguhannya, kesabarannya, tahu bahwa Allah nggak pernah meninggalkannya. Beliau berhasil mengantarkan Ismail alaihissalam jadi nabi yang luar biasa. Yang dari garis keturunannya lahirlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah Siti Hajar yang ada pada peristiwa Sa'i.